Di dalam museum ini tersimpan ribuan koleksi perangko dari berbagai negara, surat bersejarah, dan benda pos antik. Setiap koleksi menyimpan cerita. Ada yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan, ada pula yang merekam momen setiap penting bangsa. Di era digital ini, museum ini tidak hanya menyimpan masa lalu. Ia menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk mengenal arti komunikasi. The Indonesian Postal Museum is not just about stamps or letters. It's a reminder that communication is just about speed. It's also about meaning, from handwritten notes on paper to digital message on a device screen. The essence remains the same, connecting human hearts. Ya, baik, terima kasih adik-adik. Ini dari SMA Negeri 1 Banjaran ya, lumayan jauh nih. Di sini ada namanya Kamil, Aisyah, Kerisha, kemudian Muhammad Irfan Jibni, Naila, sama Jam-Jam ya. Ini kegiatannya membuat video dokumenter untuk memenuhi tugas ya, lokasinya di Museum Pos. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Yang pertama terkait awal berdirinya Pos Indonesia. Jadi awal berdirinya Pos Indonesia itu sebetulnya bukan di Bandung ya, tetapi di Batavia atau di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1746. Nah, siapa penggagasnya? Nah, itu atas gagasan atau usulan seorang gubernur yang bernama G.W. Baron van Imhoff atau Gustav William Baron van Imhoff. Memang awalnya di Jakarta. Nah, tahun 1920 ada pemindahan lokasi kantor pusat. Nah, gedung ini yang menjadi kantor pusat saat ini ya, kantor pusat PT Pos Indonesia saat ini itu dibangun pada tanggal 27 Juli 1920. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Putri Wali Kota Bandung yang bernama Biko. Nah, bapaknya namanya Biko. Nah, putrinya bernama Yohana Katerenko. Ada salah satu perwakilan lagi yang melakukan peletakan batu pertama ya. Jadi bukan hanya Yohana Katerenko. Nah, ini selesai pada tahun 1924, jadi kurang lebih hampir 4 tahun. Karena informasi yang saya dapat itu sekitar bulan Oktober katanya ya. Nah, ini satu rangkaian dengan kantor pusat Provinsi Jawa Barat atau yang kita kenal Gedung Sate. Hanya saja gedung yang ada di Kunjung ini sekarang memang dari dulu bernama Pos ya, diperuntukkan untuk kantor pusat Pos. Hanya saja dulu namanya Pos Telegraf dan Telepon atau yang disingkat dengan PTT. Kemudian museumnya sendiri itu berdiri tahun 1931. Perusahaannya Pos Telegraf dan Telepon, otomatis nama museumnya pun Museum PTT. Nah, dulu koleksinya hanya satu jenis koleksi, yaitu koleksi perangko. Tadi teman-teman sudah lihat ya, perangko itu seperti apa. Memang cuma satu, tetapi jumlahnya hampir ratusan ya, ratusan ribu kopi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian karena seiring ada pergolakan peperangan, museum ini hampir tidak terurus, nyaris terlupakan. Pada tanggal 27 September 1982, hasil kerja dari panitia tersebut sempat dipamerkan di sini dengan peresmian kode pos untuk kepentingan internal PT Pos, Pos dan Giro saat itu ya. Tetapi secara resmi dibuka untuk umum ya, dan museumnya berganti nama
itu pada tanggal 27 September 1983 bertepatan dengan Hari Bakti Postel yang ke-38 oleh Bapak Menteri Parpostel yang bernama Ahmad Tahir, dan museumnya berganti nama menjadi Museum Pos dan Giro. Kemudian pada tanggal 20 Juni 1995 Museum Pos dan Giro berganti nama menjadi Museum Pos Indonesia. Jadi di sini kalau pertanyaannya siapa yang mendirikan Museum Pos Indonesia, saya jawab manajemen Perum Pos dan Giro ya. Jadi ada jajaran direksi, karyawan juga sama. Latar belakangnya ini untuk menyelamatkan benda-benda yang bernilai sejarah ya. Kalau menurut saya baik terkait sejarah perkosaan yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Kenapa sih Pak didirikannya di Bandung? Ya, karena kantor pusat PT Pos di Bandung, ya otomatis ya museumnya pun ada di Bandung. Yang kedua, apa dan bagaimana peran Pos Indonesia ini pada masa kolonial hingga Indonesia merdeka? Ya, peran kami selain sebagai kurir ya, yang menyampaikan pesan, baik pesan yang biasa, ya, artinya memberikan informasi dari seorang anak kepada ibunya. Juga ada yang surat yang rahasia. Bisa surat tersebut tidak diantarkan oleh kurirnya, tapi dititipkan kepada para pedagang, ya, kepada para pedagang. Artinya surat itu sampai kepada pemiliknya. Tetapi bisa juga para pegawainya melakukan penyamaran sebagai orang biasa. Pada masa-masa persiapan proklamasi, ya, penyebaran berita proklamasi, kami menyebarkan proklamasi itu baik secara dari Nusantara, nasional maupun ke luar negeri dengan jaringan PTT, bisa melalui radio, telegraf dan lain sebagainya ya, bahwa Indonesia sudah merdeka. Pertanyaan ketiga, koleksi apa yang dianggap paling bersejarah atau paling berharga yang ada di museum ini? Untuk koleksi yang paling berharga ya, di sini ada koleksi masterpiece, yaitu replika koleksi perangko ya, perangko emas dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ya, kemudian perangko emas dari Ibu Tin ya. Selain langka, itu mahal harganya ya, mahal juga harganya. Kemudian yang lainnya ada replika surat Mas Raja ya, surat Mas Raja. Ini walaupun replika tapi informasi atau sejarahnya sangat ini sekali ya, sangat penting sekali untuk kita saat ini dan yang akan datang. Kemudian ada juga Briefenbus yang paling tua tahun 1890 yang di pojok ya, atau bisurat. Kemudian ya ini tolong ceritakan kisah di baliknya ya. Briefenbus ya. Briefenbus ada juga yang berwarna abu ya, berwarna abu, itu sudah tua juga, termasuk koleksi yang paling tua di museum kami. Itu koleksi tersebut pernah disimpan atau dipasang di kantor pos Irian Barat. Pertanyaan keempat, penting atau tidak bagi generasi muda seperti kita untuk mengenal atau mengerti sejarah sejarah Pos Indonesia lah ya, maksudnya ya. Nah, sejarah museumnya penting ya. Kenapa? Karena untuk mengetahui latar belakang museumnya ya. Kalau kita mengetahui, oh Museum Pos Indonesia ini didirikan seperti ini, koleksinya ini ya. Koleksinya kan kami hanya 3, koleksi perangko atau benda-benda filateli, sejarah dan peralatan. Kemudian di mana lokasinya? Di Bandung, Jalan Cilaki nomor 73, Bandung. Nah, untuk pentingnya kita mengetahui sejarah pos di Indonesia, tentu karena sejarah komunikasi di Republik Indonesia salah satunya ya, sejarah komunikasi di Indonesia, perkembangan sejarah komunikasi di Indonesia adanya di Museum Pos. Ya, pos pertama surat menyurat atau perkosaan sederhana.
Kemudian kesininya ada yang namanya telegraf, telepon, radio. Itu kan alat komunikasi, ya. Nah, penting untuk teman-teman sekarang ini biar teman-teman tahu. Yang mungkin saat ini yang tahunya hanya genggaman handphone, laptop, ya. Oh, sebelum ada laptop itu ada yang namanya telepon genggam, ya. Ada yang namanya telegraf. Nah, harapan saya kepada generasi muda, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Datanglah ke museum, jangan ke Museum Pos Indonesia saja, tapi ke museum-museum lainnya. Datang bukan hanya untuk memenuhi tugas saja, tetapi harus didasari ke depan karena keingintahuan kita terkait dengan, khususnya terkait dengan sejarah Indonesia. Sejak masa kolonial Belanda, pos menjadi tulang punggung komunikasi. Surat menyatukan keluarga, mengabarkan perjuangan, hingga membawa pesan cinta. Melalui pos pula, bangsa ini membangun koneksi dari Sabang sampai Merauke. Museum Pos Indonesia bukan hanya tentang perangko atau surat. Ia adalah pengingat bahwa komunikasi bukan sekedar cepat, tapi juga bermakna. Dari tulisan tangan di atas kertas hingga pesan digital di layar gawai, esensinya tetap sama, menyambungkan hati manusia. Bandung bukan hanya dikenal sebagai kota kreatif, tapi juga sebagai saksi sejarah komunikasi di Indonesia. Di sebuah gedung bergaya kolonial yang berdiri megah sejak 1930, tersimpan jejak perjalanan bangsa dalam bentuk surat, perangko, dan benda-benda pos. Inilah Museum Pos Indonesia. Bandung is not only known as a creative city, but also as a witness to the history of communication in the Indonesia. In a colonial-style building that has stood Magic Castle since 1930, tracks of the nation journey are preserved in the form of letters, stamps, and postal items.